Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yasmina Nurfasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang peragangan. Penasaran apa saja sih pentingnya peragangan itu? Simak videonya sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang peragangan. Tidak bisa dipungkiri, saat ini kita sedang dilanda pandemi yang mengharuskan kita untuk stay lebih lama di rumah. Maka, aktivitas pun terbatas dan kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan duduk di depan layar dan berdiam diri di depan layar. Pastinya, kita sering merasa pegal dan cepat capek saat menjalani aktivitas. Jangan-jangan kita itu kurang olahraga atau kita itu mungkin terlalu lama duduk. Tentu saja hal ini akan menyebabkan timbulnya beberapa keluhan-keluhan. Yang pertama itu adalah kejenuhan mata. Kejenuhan mata karena terlalu sering menatap layar laptop. Jika hal ini terus-menerus terjadi, ini bisa menyebabkan pusing dan gangguan pada indera penglihatan. Yang kedua, terjadinya kram pada tangan, seperti halnya pada gambar yang kedua itu. Hal ini terjadi karena posisi tangan kita yang terlalu monoton dan kurangnya peregangan. Yang ketiga, terjadinya sakit pada leher. Hal ini terjadi karena posisi badan kita itu terlalu condong ke depan dan juga berpengaruh pada kursi yang kita gunakan. Pemilihan kursi yang terbaik jadi caranya untuk aktivitas yang banyak menghabiskan waktu dengan duduk di depan layar adalah kursi yang mempunyai sandaran di kursinya, sehingga membuat leher dan tubuh itu menjadi lebih nyaman dan rileks. Keluhan keempat yang pasti kita rasakan adalah karena kita melakukan kegiatan atau aktivitas yang monoton, tidak dipungkiri pasti kita itu akan merasa bosan. Apalagi kita itu dihadapkan dengan tugas yang menuntut. Hal ini dapat menyebabkan kita itu mudah marah, mudah stres, dan juga mood yang berubah-ubah. Karena itulah, posisi duduk yang benar itu mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Contohnya pada kesehatan jantung dan nyeri yang dirasakan setelah kita itu banyak duduk maupun pada bagian leher. Setelah kita banyak memahami apa saja penyebabnya, ada satu hal penting yang harus kita ketahui, yaitu efek buruk dari terlalu lama duduk. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menyebutkan duduk dalam jangka waktu yang lebih dari 4 jam setiap hari itu dapat meningkatkan risiko kematian hingga 50%. Untuk menghindari hal tersebut, kita harus mengetahui jenis perilaku posisi duduk yang harus kita hindari. Yang pertama, duduk tanpa pendukung dari sandaran bangku. Yang kedua, posisi badan cenderung menunduk ke depan. Yang ketiga, kecenderungan atau kemiringan pada kedua lengan untuk menyimpang di atas meja. Pada saat ini, bisa kita lihat perbedaan pada gambar 1 dan gambar 2. Pada gambar 1, itu termasuk posisi duduk yang benar, karena jarak pandang mata ke layar itu tidak terlalu dekat maupun terlalu jauh. Kemudian, jika kita perhatikan pada posisi punggung ataupun posisi badan yang itu tidak terlalu condong ke depan, dan juga itu tidak terlalu menoleh ke belakang kursi. Lain halnya dengan gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua ini, posisi mata dan juga jarak pandang mata ke layar itu terlalu dekat. Kemudian, posisi tubuh itu terlalu condong ke depan, sehingga menyebabkan kita itu cepat lelah dan juga
punggung akan cepat terasa tidak nyaman dan juga cepat pegal. Pada slide berikutnya, saya menampilkan ada dua posisi duduk yang salah. Di gambar pertama ini, bisa kita lihat jarak pandang antara mata ke layar komputer itu terlalu dekat. Kemudian di sini adalah yang salah lagi adalah pada pemilihan kursi. Pemilihan kursinya itu sudah tepat, tapi itu posisi kursinya itu terlalu tinggi dari posisi meja, sehingga menyebabkan kita itu posisi badan kita itu ada sedikit cenderung condong ke depan. Kemudian jika diperhatikan pada posisi kaki di sini itu tampak kaku, tidak rileks. Kemudian kita perhatikan pada gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua hampir mirip dengan gambar yang pertama. Kesalahannya terdapat pada jarak pandang, kemudian pada posisi badan yang cenderung membungkuk dan juga cenderung condong ke depan. Dan juga pemilihan kursinya sudah tepat, tapi ini terlalu pendek, tidak sejajar dengan posisi meja komputer. Dan juga pada posisi kaki itu terlalu kaku dan tidak rileks. Maka pada gambar yang ketiga ini adalah posisi yang benar dan jarak pandang yang benar. Jarak pandang antara mata ke layar itu sudah tepat, tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Jika diperhatikan pada pemilihan kursi sudah tepat, ketinggian kursi pun sudah sejajar dengan meja komputer, dan juga pada posisi kaki itu sudah tampak rileks, agak dimajukan ke depan. Maka dapat kita simpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan, jika posisi diri kita itu buruk dan aktivitas kita itu terlalu padat, sehingga kita itu jarang olahraga, setidaknya jadikanlah peregangan itu sebagai kebiasaan untuk melemaskan otot-otot secara rutin. Apabila kita memiliki sakit pinggang karena duduk di belakang meja setiap hari, peregangan juga dapat membantu loh. Maka dari itu, sebelum kita melakukan peregangan, ada baiknya kita itu mengetahui dulu nih, apa saja sih manfaat peregangan itu bagi kesehatan tubuh kita. Yang pertama, peregangan itu dapat memperbaiki metabolisme tubuh. Dengan peregangan, berarti kita itu dapat memperbaiki metabolisme tubuh itu lebih cepat, karena peregangan itu dapat memperlancar peredaran darah dan mengembalikan sistem metabolisme tubuh. Peregangan yang dilakukan dengan tepat itu mampu melancarkan aliran darah. Terlalu lama bekerja dalam posisi yang sama itu akan membuat sirkulasi darah agak terhambat dan berpotensi memicu tekanan darah tinggi. Yang kedua, itu memperbaiki postur tubuh. Jika kita adalah seorang yang terus dalam posisi duduk yang membungkuk dan juga cara jalan kita itu yang tidak tegak, itu akan membuat postur tubuh kita itu menjadi tidak sebagaimana mestinya. Dengan peregangan, kita bisa mengembalikan posisi tubuh menjadi seperti semula. Peregangan itu membantu punggung akan kembali tegak, tulang ekor juga akan tepat pada posisinya. Keseimbangan dan koordinasi tubuh itu juga bermasalah kalau seandainya kita itu jarang menggerakkan tubuh kita di suatu pekerjaan. Jadi, luangkan waktu untuk peregangan supaya kita tidak kelelahan atau pegal. Yang ketiga itu mengurangi stres. Peregangan dapat menstimulasi otot-otot tubuh agar menjadi lebih santai dan juga bisa mengurangi stres. Pusing karena pekerjaan tidak selesai, peregangan yuk. Manfaat yang keempat itu adalah menghindari cedera. Apabila kita ingin melakukan aktivitas fisik yang berat atau berolahraga berat, kita dapat melakukan peregangan terlebih dahulu, karena peregangan itu dapat memaksimalkan vitalitas dan gerak tubuh, sehingga kita itu lebih mudah beradaptasi dengan gerakan yang tidak tegas. Manfaat yang kelima, memulihkan ketegangan otot pada bagian punggung, bagian bawah. Kemudian,
Yang keenam, mempertahankan gerakan otot pinggul, keselamatan, dan fleksibilitas. Baiklah, untuk lebih jelasnya mengenai peregangan, akan saya langsung praktekkan bagaimana atau seperti apa gerakan-gerakan peregangan yang simpel dan mudah. Tentunya ini tidak berbahaya jika kita melakukannya dengan tepat. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Oke, jadi tadi kan kita sudah mendengar nih penjelasan mengenai posisi duduk yang salah, kemudian mengenai peregangan, manfaatnya, kemudian terus juga posisi duduk yang benar itu seperti apa, sudah dijelaskan tadi di awal. Nah, sekarang kita praktekkan bagaimana cara peregangan, gerakan-gerakan simpel yang bisa teman-teman lakukan di rumah, dan juga ini tidak gerakan-gerakan yang tidak terlalu sulit, tentunya juga tidak terlalu membahayakan, asal peregangan yang kita lakukan itu tepat. Nah, jadi kita mulai saja dari gerakan yang pertama. Untuk gerakan pertama dari peregangan ini, kita bisa menyilangkan lengan kita dan diarahkan ke belakang bahu. Ini lengan kita arahkan ke belakang bahu seperti ini. Gerakannya seperti ini. Nah, untuk peregangan yang lebih kuat, kita bisa menggunakan telapak tangan kita untuk mendorong siku kita ke arah belakang agar regangan yang terasa itu lebih kuat. Gerakan seperti ini kita lakukan selama 30 detik dan diulangi sebanyak 5-6 kali. Untuk gerakan yang kedua, kita bisa sambil duduk, kita arahkan kedua tangan kita ke belakang kursi seperti memeluk kursi. Nah, pastikan tangan kita itu bisa menggenggam satu sama lain. Caranya seperti ini. Lakukan gerakan tersebut selama 30 detik dan lakukan sebanyak 5-6 kali. Gerakan ketiga yang bisa kita lakukan untuk peregangan ini adalah kita kaitkan kedua tangan kita seperti ini. Kemudian setelah kita mengaitkan kedua tangan kita ini, kita arahkan tangan kita ini ke atas seperti ini. Nah, kemudian kita arahkan juga kepala dan juga tangan yang kita kaitkan tadi. Pastikan menghadap ke telapak tangan kita itu menghadap ke arah atas. Nah, gerakannya seperti ini. Hal terpenting dari gerakan yang seperti ini tadi adalah kita memastikan bahu kita itu tidak kaku dan juga tetap rileks, dan juga kita akan merasakan pegangan pada bagian punggung kita. Nah, gerakan seperti ini kita lakukan selama 10 detik dan diulangi sebanyak 5 kali. Untuk gerakan keempat yang bisa kita lakukan adalah dengan kita berdiri di belakang kursi dan kita jinjit kaki kita dan pastikan kita menegangkan bagian betis, karena gerakan ini adalah gerakan yang dilakukan untuk melemaskan otot-otot pada bagian betis karena akibat kita terlalu lama duduk. Gerakannya seperti ini. Gerakannya seperti itu, dan pada bagian kaki kita pastikan tungkai kita itu tetap lurus pada saat kita jinjit. Lakukan gerakan ini selama 10 detik dan ulangi sebanyak 5-6 kali. Gerakan kelima ini kita bisa lakukan
Dengan posisi duduk, kita luruskan kedua kaki kita ke depan, kemudian kita bungkukkan juga badan kita ke arah depan dengan posisi mengarah ke jari-jari kaki. Nah, pastikan juga punggung kita itu tetap pada posisi lurus. Gerakannya seperti ini. Untuk gerakan seperti itu, kita tahan selama 30 detik dan kita ulangi sebanyak 5-6 kali. Gerakan ke-6. Nah, gerakan ke-6 ini adalah dengan kita mengangkat kedua lengan kita itu ke atas kepala seperti ini, dan kita arahkan pergelangan tangan kita itu berlawanan arah, memegang berlawanan arah seperti ini. Oke, gerakannya seperti apa? Seperti ini. Gerakan seperti itu kita tahan selama 30 detik dan ulangi sebanyak 3-5 kali. Nah, gerakan ke-7 ini adalah dengan kita menyilangkan kaki satu di atas kaki satunya lagi. Nah, kemudian kita belokkan juga tubuh kita itu ke arah mengikuti arah kaki yang di atas. Misalnya, kita menyilangkan kaki kanan di atas, maka kita belokkan tubuh kita itu di bagian sebelah kanan, begitupun pada sisi yang satunya. Caranya seperti ini. Kita silangkan kaki kanan kita di atas. Nah, kaki kanan kita di atas, maka kita arahkan tubuh kita ini dengan membelokkan tubuh kita itu ke arah sebelah kanan. Kita lakukan juga pada sisi yang satunya, kita silangkan kaki sebelah kiri. Nah, kemudian kita belokkan badan kita itu ke sisi sebelah kiri, seperti ini. Nah, gerakan seperti itu kita lakukan selama 30 detik dan kita ulangi sebanyak 3-5 kali. Ke-8. Nah, gerakan ini adalah dengan kita menyilangkan satu lengan kita ke arah belakang dan tekuk siku. Nah, lengan bagian bawah itu akan menghadap ke arah keluar. Untuk peregangan maksimal pada otot tricep, maka kita harus berikan dorongan yang maksimal juga. Gerakannya seperti ini. Untuk gerakan seperti itu kita tahan selama 30 detik dan kita ulangi sebanyak 3-5 kali. Gerakan ke-9. Nah, gerakan ini cukup mudah sekali karena kita hanya menyatukan kedua tangan kita tepat di depan dada. Caranya seperti ini.
kita satukan seperti ini, kedua tangan kita, kemudian tepat di depan dada, dan kita beri tekanan pada kedua tangan kita. Lakukan selama 15 detik. Mari kita coba. Nah, gerakan tersebut bisa membantu mengurangi rasa pegal pada bagian pergelangan tangan. Nah, gerakan tersebut dilakukan selama 15 detik dan ulangi sebanyak 5 kali. Nah, gerakan ini adalah gerakan yang hampir mirip dengan gerakan ketujuh yang kita lakukan tadi, tapi bedanya kita hanya mengangkat kaki kita saja, tidak perlu membelokkan tubuh kita. Nah, ini disebut dengan gerakan seated bigone. Jadi, kita mengangkat kaki kanan kita dan juga kaki kiri kita ke salah satu kaki kiri di atas dan kaki kanan di bawah. Nah, gerakannya seperti ini. Kita mengangkat kaki kiri di bagian atas dan kita pastikan kaki kanan itu tetap dalam posisi lurus dan juga rileks. Nah, kemudian kita beri tekanan pada telapak kaki kita menggunakan telapak tangan kita seperti ini. Kita beri tekanan sedikit dan juga selagi kita melakukan gerakan tersebut, kita tarik napas dalam-dalam. Kita tarik napas perlahan. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya itu untuk gerakan seperti ini kita lakukan untuk mengurangi rasa pegal pada punggung bagian bawah dan juga pinggul. Nah, kita lakukan ya. Nah, lakukan gerakan tersebut selama 15 detik dan pada masing-masing kaki itu dilakukan 3-5 kali. Setelah kita melakukan beberapa gerakan simpel untuk peregangannya, nah, yang sudah saya praktekkan, maka selanjutnya saya akan memberikan tips untuk menjaga kesehatan selama duduk di depan komputer ataupun laptop. Yang pertama, kita atur posisi komputer atau laptop kita itu dengan tepat. Posisi komputer atau laptop itu juga penting bagi kesehatan tubuh kita. Apabila posisi komputer atau laptop itu terlalu bawah dari pandangan mata, itu akan dapat menyebabkan gangguan seperti sakit leher dan juga sakit punggung. Apabila posisi komputer atau laptop itu terlalu ke atas, itu juga tidak bagus. Justru itu bisa menyebabkan mata kering. Tips yang kedua adalah meregangkan badan. Penting bagi kita untuk meregangkan badan di sela-sela aktivitas kita yang padat. Apalagi kita sekarang sedang dihadapkan dengan pandemi corona yang mengharuskan kita itu bekerja dari rumah dan tidak bisa kemana-mana. Maka kita bisa melakukan peregangan badan itu di kursi tempat kita bekerja ataupun di sekitar rumah. Tips yang ketiga adalah minum air putih secukupnya. Minum air putih secukupnya ini juga tidak kalah pentingnya. Selain untuk menghindari tubuh kita dari dehidrasi, tentunya air putih ini juga membantu untuk kesehatan tubuh kita. Ketika kita ingin minum air putih, tentu saja kita itu harus bergerak untuk mengambil air minum untuk diminum. Nah, hal itu tentu saja sudah membuat kita melakukan pergerakan. Tips yang keempat adalah gunakan teknik 20-20. Apa sih maksudnya? Teknik 20-20 ini adalah teknik di mana kita menatap layar komputer atau laptop itu selama 20 menit dan kita harus mengalihkan pandangan kita berjarak 20 kaki atau sekitar 6 meter dari meja atau dari kursi tempat kita bekerja selama 20 detik. Tips yang kelima adalah pastikan pencahayaan yang cukup. Penting bagi kita untuk mengatur cahaya yang tepat, yang cukup
selama kita beraktivitas di depan komputer ataupun laptop. Karena tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan mata kita. Ini adalah beberapa referensi yang saya pakai untuk materi mengenai peragangan ini. Tidak terasa, sudah kurang lebih 15 menit saya memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Saya berharap edukasi yang saya sampaikan ini bisa diimplementasikan oleh teman-teman semua, dan nantinya teman-teman semua bisa memberitahukan, bisa membaginya kepada keluarga, teman dekat, ataupun sanak terdekat, agar terhindar dari efek buruk akibat kita itu terlalu lama duduk, kurangnya peragangan, dan juga salahnya posisi duduk. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.